Oke, baik. Kali ini saya akan melanjutkan materi ketiga, yang dimana materi ketiga itu merupakan masalah dalam mekanik, yang dimana misalnya untuk delta AX itu adalah perubahan jarak yang ditimbulkan benda bergerak selama waktu delta T, maka kecepatan rata-rata bisa didefinisikan sebagai VR sama dengan delta AX per delta T sama dengan XB dikurang XA per PB dikurang TA. Terus selanjutnya untuk kecepatan sesaat itu didefinisikan sebagai V sama dengan limit delta menuju 0 VR sama dengan limit delta T menuju 0 A X per delta T. Terus untuk nilai V sama dengan dx per dt dikali dengan m per dt. V sama dengan dv per dt dikali m per dt kuadrat. Oke. Jadi untuk hukum Newton 1 itu merupakan hukum ini yang disebut hukum kelembaman, yang dimana kelembaman Newton yang berbunyi setiap benda akan tetap berada pada keadaan diam atau bergerak lurus beraturan kecuali jika benda itu dipaksa oleh gaya-gaya yang bekerja pada benda itu, maka hukum Newton 2 yang berbunyi percepatan yang ditimbulkan oleh gaya yang bekerja pada sebuah benda berbanding lurus atau sebanding dengan besar gaya itu dan dibandingkan terbalik dengan masa kecepatannya atau kelembabannya benda itu. Terus secara matematis dapat ditulis sebagai A sama dengan F per M atau F sama dengan M kali A, di mana F adalah gaya dan M suatu massa dan M suatu massa. Oke. Terus untuk analog dengan hukum Newton 2 ini bergerak jatuh bebas suatu benda dengan berat W tanpa mengikut sertakan gaya gesek udara adalah simbolnya definisikan atau bentuk hukumnya itu W sama dengan M kali G. Terus F dalam hal ini dipresentasikan dengan W dan A sama dengan G sehingga M A sama dengan F, M dikali dV per dt sama dengan F, M dV per dt dikali dengan dx per dt sama dengan F, dan MV MV sama dengan dV per dt sama dengan F. Oke, jadi ini adalah bentuk umum dari yang mau dipresentasikan dengan W dan A sama dengan G. Terus kita masuk ke contoh soal. Soalnya, yang dimana contoh soal pertama itu yang dimana contohnya itu benda dengan berat 8 Newton dijatuhkan dari suatu ketinggian tertentu yang berawal dari keadaan diam. Terus jika kecepatan benda jatuh itu V dan kecepatan gravitasi bumi adalah G sama dengan 10 meter per detik kuadrat serta gaya gerak udara adalah 2V.
Tentukan ekspresi kecepatan V dan jarak X pada saat tertentu. Terus yang pertama itu kan kita tadi sudah mengetahui bahwa F itu sama dengan M kali A. Terus atau bisa juga ditulis sebagai sigma F sama dengan M kali A. Jadi dalam hal ini bahwa F kecil 1 sama dengan V sama dengan 8. Maka kita ketahui F1 itu sama dengan V, maka nilai dari berat 8 Newton itu kan 8. Jadi 8 Newton atau gaya ke bawah. Terus F2-nya sebesar min 2V atau gaya ke atas, sehingga dapat dituliskan, kita dapat mengambil rumus yang kedua. Rumus yang kedua itu M sama dengan dV per dt sama dengan F1 ditambah F2. Karena di sini kita sudah mengetahui F1 dengan F2-nya. Terus kita substitusi atau masukkan nilai dari dV per dt dengan F1 dengan F tambah 2. Nilai dV itu 8 dV per 10 dt. Karena nilai dari D tadi itu sama dengan 10 M per dt kuadrat. Oke, jadi hasil dari F1 itu 8 ditambah F2 itu, tapi di sini ditambah jadi plus, ketemu minus itu minus 2V. Terus untuk nilai dari 8 dikali 8, terus untuk nilai dari dV ini kan sama, jadi 1 per 8 dikurang 2, karena 8 terus kita pindahkan sama dengan dV sama dengan 10 per 8. Karena benda berawal dari keadaan diam, maka V itu sama dengan 0. Sehingga model persamaan diferensial sekarang itu adalah 1 per 8 dikurang 2V dV sama dengan 10 per 8 dt. Oke. Jadi untuk mengintegralkan kedua ruasnya dapat dituliskan sebagai min 1/2 ln 8 ditambah 2V ditambah C0 sama dengan 10 per 8 T ditambah C1. Terus integral jadi ln 8 ditambah 2V sama dengan min 5, karena 10 dibagi 2, jadi ini masing-masing dibagi, ini bisa dibagi 2, jadi min 5 per 2 T ditambah C kuadrat. Terus 8 plus tambah 2V sama dengan elemen min 5 per 2 T ditambah C2. Terus kita cari 2V-nya. Maka 2V sama dengan min CE. Ini min CE karena ini positif, ini negatif. Karena di sini positif, jadi kita kembalikan menjadi negatif positif. Di sini jadi positif, jadi di sini kita tambahkan negatif, jadi min 5
per 2 ditambah 8 per 2. Jadi nilai 8-nya itu kita tambah di ruas kanan. Terus jadi nilai Pi sama dengan 1/2 8 dikurang CE pangkat min 5/2T. Oke, maka dapat memasukkan nilai awal itu kan P itu sama dengan 0. Maka C-nya itu sama dengan 4. Karena 8 dibagi 2 itu hasilnya 4. Maka C sama dengan 4. Sehingga ekspresi kecepatannya adalah V T sama dengan 4 dikurang 2E pangkat min 5/2 T. Terus selanjutnya untuk menentukan ekspresi jarak, maka rubah VT itu ke dalam V sama dengan dx. Terus kita rubah ke dalam VT itu kita rubah menjadi V sama dengan dx per dt. Oke. Terus kita ubah P itu sama dengan dx per dt. Maka nilai hasil dari VT itu kan kita ubah dari dx per dt. Jadi hasilnya 4 dikurang 2E pangkat min 5/2T. Maka nilai dari X itu X 0, jadi hasilnya 0. Apapun itu dikali 0 tetap 0. Maka ekspresi dari jarak terhadap waktu adalah xt sama dengan jarak waktu itu sama dengan x t sama dengan 4t dikurang 4/5 pangkat min 5/2 terus ditambah dengan 4/5. Baik, kita melanjutkan materi keempat. Yang materi keempat itu masalah pencampuran. Yang dimana masalah pencampuran ini merupakan suatu bahan dengan konsentrasi tertentu yang dicampur dengan bahan lain dalam suatu tempat sehingga bahan tercampur dengan sempurna dan menjadi campuran lain dengan konsentrasi berbeda. Dilakui itu menunjukkan jumlah bahan pada saat tertentu, maka perubahan Q terhadap T itu ditunjukkan dengan kalau Q terhadap T itu menunjukkan bahwa dq per dt. Maka kemudian bila proses yang terjadi adalah terdapat campuran masuk dan campuran yang keluar di mana laju jumlah bahan masuk dinyatakan dengan proses IN dan laju bahan bakar dinyatakan dengan proses O. Kalau untuk IN itu merupakan jumlah bahan yang keluar Kalau untuk out itu bahan yang masuk, sedangkan out itu merupakan bahan yang keluar. Oke, maka bentuk umum dari in out dan out itu dq per dt sama dengan IN dikurang O.
Dan dimana bila laju masuk sama dengan laju keluar, maka IN-nya itu IN sama dengan Kv sama dengan S dikali R gram per liter. Jadi ini rumus untuk IN-nya. Terus untuk rumus out itu sama dengan Q per K, V sama dengan QR per L gram per liter. Oke. Terus di sini saya akan memberikan gambar. Gambar sebuah wadah. Terus ini untuk wadah yang P itu sama dengan R itu liter per menit. K sama dengan itu gram per liter. Terus ini wadah yang keluar itu P sama dengan R liter per menit. K itu sama dengan R liter. Jadi Q itu Q0 sama dengan Q kurang 0 gram. Ini adalah proses pencampuran tangki dan bisa juga dilihat gambarnya. Terus kita masuk ke contoh soalnya, yang dimana contoh soalnya itu suatu tangki mula-mula berisi, kita misalkan di sini berisi 2000 liter. Terus liter larutan yang memperoleh 10 gram, jadi 10 gram, maka larutan lain yang mengandung garam dengan konsentrasi 1 gram per liter masuk ke dalam tangki dengan laju 4 liter per menit dan bercampuran dengan sempurna. Kemudian campuran itu diperkenankan keluar dengan laju 4 liter per menit. Yang kita tanyakan di sini itu formulasikan masalah nilai awal tersebut dengan tentukan jumlah garam Q setiap saat. Untuk penyelesaian formula campuran itu ini kan bentuk rumusnya, maka ini mau dicari. Oke. Kemudian yang diketahui itu S sama dengan 1 gram. 1 gram per liter. Kemudian R-nya itu sama dengan 4 liter per menit. Kemudian isi dari bak ini L sama dengan 200 liter, 2000 liter. Jadi 200 liter. Kemudian kinolnya itu sama dengan 100. Oke. Terus untuk IN-nya itu tadi IN sama dengan Kv sama dengan SR gram per liter dan dikali dengan jadi ini maka dikasih masuk nilai IN sama dengan Kv sama dengan S gram per liter dikali dengan R liter per menit itu sama dengan 4 gram per liter. Karena ini, oke. Terus yang kedua itu nilai O dicari. Q per K, P sama dengan QR per T. L. Oke, maka gram per liter dikali dengan R liter per menit itu sama dengan 4 Q
per 200. Sorry, di sini soalnya 200 liter. 200 liter gram per liter. Kemudian kan yang tadi itu kita mencari formulasikan masalah nilai awal, dan kedua itu tentukan jumlah garam Q. Terus yang pertama A itu model persamaan diferensialnya itu dq per dt sama dengan 4 dikurang 4Q per 200 sama dengan 4-nya dipindah karena 4 dibagi 200 itu hasilnya 50. Jadi sisa 4 dikurang Q per 50. Maka nilai dari Q itu 0 itu sama dengan 100. Kemudian itu yang kedua ditentukan jumlah garam